Para penunda dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa menemui kembali para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun belum sepenuhnya fit, ya, tapi semoga walaupun sebentar tetap memberi manfaat untuk terus menambah iman kita, menambah rasa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran ini, insyaallah. Ya. Yang terkait dengan bahasa Arab, kemarin kalau nggak salah saya membahas kata idza, ya. Idza yang dalam bahasa Arab biasa artinya apabila, ya. Dan apabila itu untuk peristiwa yang akan datang, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, idza safartu, ya, apabila aku bepergian, idza safartu, berarti apabila aku akan bepergian, ya. Idza safartu adzkurullah, misalnya, ya. Jika aku pergi, aku akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam Al-Quran, idza juga memiliki makna yang sama untuk sebuah kejadian yang akan datang, namun, ya, sekali lagi diingatkan lagi, namun memiliki makna kepastian, ya. Jadi ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila pertolongan Allah itu datang, maka artinya yang akan datang tapi pasti, ya. Idza syamsu kuwirat, ya. Apalagi itu, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Yang kedua, ya, ada idza, ada idz, ya. Ada idza, ada idz. Bedanya ini kalau idz, zalnya disukunkan, ya. Jadi ketika artinya ketika, ya. Idza apabila, ketika, ya. Ya, jadi secara peristiwa, kalau idza itu akan terjadi, kalau sedang terjadi, ya. Ya, insyaallah ibu kalau lagi baca Quran, perhatikan, ya, kalau ada ketika itu, ya. Bahkan di surat Al-Muddathir itu ayatnya menyebutkan dua-duanya, ya. Wal-laili id adbar was-subhi idza asfar, ya. Wal-laili id adbar, dan demi malam ketika menghilang, ya. Was-subhi idza asfar,
dan waktu subuh, ya, waktu subuh ketika akan terbit. Ya. Jadi ada ada idza. Ya. Nah, siap-siap satu lagi idzan. Ya. Ya. Idzan. Ya. Dalam bahasa Indonesia diartikan kalau begitu. Ya. Kalau begitu. Kalau begitu itu apa maksudnya? Ya. Menjelaskan sebuah peristiwa, menjelaskan dampak sebuah peristiwa. Ya. Jadi misalnya, ya, sekarang turun hujan, ya. Al-ana nazal al-mataru. Ya. Ini peristiwa. Dampaknya apa? Oh, jika begitu saya akan siap-siap payung. Ya. Idzan akhudhu, katakan misalnya idzan akhudhul midhallah. Ya. Ya. Sekarang telah datang tamu. Ya. Ja'ad dhaifu idzan, ya. Ya, katakan u'iddut ta'am. Begitu saya akan menyiapkan makanan. Ya. Ya, itulah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran, ya, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Ya. Jika mereka menyakitimu di dalam perjuangan ini, bahkan akan mengusirmu dari kota Madinah ini, ya. Ya. Idzan, jika begitu orang kafir itu enggak lama lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idzan walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ya, kamu sudah menyimpang, ya. Jika kamu sampai menyimpang, maka yang akan terjadi, kamu akan diazab dengan 2 kali lipat. Idzan la'adzaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat. Ya. Nah, inilah 3 huruf, ya, 3 huruf atau 3 dzarf, lebih tepatnya 3 dzarf yang memiliki kemiripan dalam Al-Quran. Yang satu idza, yang kedua idz, yang ketiga idzan. Ya. Ya, ini saya sedikit aja memberi masukan bahasa Arab Al-Quran, tapi sementara tema-temanya yang instan. Ya. Instan itu maksudnya tidak membutuhkan pengetahuan yang lain. Ya. Karena nanti kalau ibu-ibu nanti belajar isim fa'il dalam Al-Quran, nah, ya, maka ya butuh pengetahuan, informasi yang lain, ya, dukungan ilmu yang lain. Ya. Tapi kalau sekedar idza, idz dan idzan tinggal diperhatikan saja, ya, ayat-ayatnya, ya. Walaupun untuk idzan, jamaah rahimakumullah, untuk idzan itu tulisannya ada 2 macam, ya.
ada idzan dengan tulisan pakai nun, ya. Ada idzan pakai tanwin, ya. Ada yang tulis dengan nun, ada yang tulis dengan tanwin, ya. Artinya sama jika begitu atau menjelaskan sebuah dampak peristiwa, ya. Baik, begitulah insyaallah sekelumit tentang bahasa Arab Al-Quran. Intinya kita berharap hari Kamis, hari bertambahnya ilmu kita tentang Al-Quran, betapapun selanjutnya sedikit kita ingin belajar bahasa Arab Al-Quran yang lebih apa, insyaallah yang lebih mengarah kepada tafsir, ya. Dua Kamis yang lalu saya membahas tentang surat Al-Ankabut, ya. Gambaran umum dari surat Al-Ankabut, ya. Segi bahasa apa yang bisa kita pahami dari surat Al-Ankabut, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit yang bisa kita pahami dari surat Al-Ankabut ayat 8. Ya. Yang punya mushaf bisa dibuka, ya. Al-Ankabut itu surat ke-29. Ya. Wassaynal insana biwalidayhi husna, ya. Dan kami wajibkan, ya. Walaupun wassa itu asal artinya pesan, ya. Ya. Tapi kalau yang berpesan Allah, ya bukan sekedar sebuah pesanan, tapi perintah, instruksi, ya. Ya. Seperti yang kita baca di dalam surat An-Nisa, ya. Jadi kalau ibu baca surat An-Nisa, ya, bahwa pembagian warisan, ya, bagi keluarga yang salah satu anggotanya meninggal, itu juga pakai pesan, ya. Allah berpesan, yusikumullah, ya. Jadi ya, baik yusi maupun wasa artinya pesan, ya. Namun secara hukum pesan Allah hukumnya wajib, ya. Jadi kami wajibkan kepada manusia, ya, sebuah pesan agar berbuat baik kepada orang tua, ya. Wassaynal insana biwalidayhi husna, ya. Jadi ayat ini miripnya dengan surat Al-Ahqaf, ya. Surat Al-Ahqaf, ya. Sama juga wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, ya. Jadi kalau Al-Ahqaf ihsana, kalau Al-Ankabut husna, ya. Nah, di sini mungkin secara
terjemahan artinya sama, husna, ihsana, berbuat baik. Ya. Namun kita ingin sedikit belajar bahasa Arabnya, ya, tapi instan ya, tapi yang sifatnya instan aja. Ya. Sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, secara bahasa ya, wawassainal insana pakai bi kan ya, biwalidayhi ya. Kalau secara bahasa Arab biasa ya, huruf ba-nya itu normalnya pakai ilah ya. Normalnya itu bunyinya wawassainal insana ila walidayhi ya. Ya, ilah itu artinya apa? Kepada ya. Walaupun kita sering juga mengartikan biwalidayhi juga dengan kata kepada ya. Ya. Misalnya kalau kita lihat terjemahan di sini ya, kepada juga ya. Padahal aslinya bi itu artinya apa? Dengan ya. Aslinya bi itu dengan ya. Kalau mau kepada biasanya ila ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, dipilihnya bi karena sebuah makna ya. Jadi kalau ila ibu-ibu artinya berbuatlah baik ya. Ya. Walaupun cuma sesekali aja. Itu kalau ila ya. Walaupun cuma sesekali ya. Tapi dengan bi ya, ya, dengan makna bi ya. Jadi dengan makna sekali misalnya ya, ahsanta ila sahibika ya. Kamu telah berbuat baik kepada teman. Ya, maka pengertiannya walaupun sekali ya, karena di situ diungkapkan dengan ila, maka itu sudah memberi pengertiannya. Tapi dengan bi agar terfahami ya, berbuat baiknya itu permanen. Ya. Dan agar permanen, maka berbuat baik kepada orang tua itu harus variatif. Ya. Ya, dan yang paling terjangkau untuk dilakukan secara permanen adalah doa. Ya. Bighfirli wa liwalidayya. Ya, apakah membantu hidupnya, meringankan bebannya, ya, itu nggak boleh sekali dua kali, harus permanen. Kapan saja harus siap melakukan. Ya. Nah, itu yang maksud dengan bi ya. Ya mungkin ada yang pernah bertanya, loh biasanya bi itu artinya dengan, kenapa di terjemahan kepada ya. Ya, itu namanya terjemahan biasanya mengambil makna pantasnya ya. Karena nggak enak kalau diartikan kami mewajibkan kepadamu sebuah pesan, kami mewajibkan sebuah pesan kepada manusia dengan berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Secara terjemahan bahasa nggak enak ya. Tapi secara bahasa kita harus mempertanyakan ya, kenapa ya kepadanya pakai bi ya. Maka jawabannya bi itu
dengan makna permanen. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa perhatikan di seluruh Al-Quran ya itu selalu pakai bi. Ya. Di seluruh Al-Quran itu selalu pakai bi. Ya. Ada ayat birrul walidain di surat Al-Isra misalnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah mewajibkan ibadah dan mewajibkan berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kata kepadanya pakai bi. Ya. Baca di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Baca di Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi pesan Al-Quran atau bahasa Arab Al-Quran selalu menggunakan bi untuk perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya. Ya, jadi seluruh ayat ya di dalam Al-Quran berbuat baik kepada orang tua itu pakai ihsana. Ya. Kecuali di surat Al-Ankabut ini ya menggunakan kata husna. Ya. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya. Jadi menggunakan kata husna ya atau sebelumnya di dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah ya. Ketika sebuah kata dengan makna yang sama tapi hurufnya berbeda, hurufnya lebih banyak, maka artinya lebih berat. Ya. Husna, ihsana artinya berbuat baik, tapi bobotnya beda. Ya, husna kan cuma 4 huruf ya. Hus, ha, sin, nun, alif. Ya. Kalau ihsana, hamzah, ha, sin, ya, alif, ihsana, ya, nun, sampai 6 huruf ini. Ihsana. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ya sebuah kata yang bermakna sama tapi hurufnya berbeda, maka ya dalam huruf yang berbeda, dalam huruf yang lebih banyak artinya lebih berat ya. Husna itu berbuat baik tapi mungkin sifatnya masih ringan ya. Tapi ihsana berbuat baik tapi sudah lebih berat, lebih banyak tantangannya dan lain sebagainya. Ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. 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 Jadi kalau kita lihat di surat ini ya, di surat Al-Ankabut ini ya, pesan berbuat baik kepada orang tua itu hanya bersifat tunggal. Ya. Saya pesankan kamu berbuat baik pada orang tua. Ya, ibaratnya amal apa lagi ya Allah, nggak ada lagi. Ya, pokoknya kamu harus berbuat baik walaupun
orang tuamu itu memaksa kamu untuk ya katakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bahasa Arabnya agar lebih indah harus menggunakan husna, ya. Kalau menggunakan ihsana boleh enggak? Ya, ya kalau bahasa Arab non Al-Quran boleh-boleh aja, ya. Cuma secara kualitas jadi enggak berkualitas, ya. Ya. Ya, istilahnya secara balaghah, ya, secara sastra, ya. Jadi enggak berkualitas karena ya bentuk amalnya satu tapi kok menggunakan kata yang lebih berat, ya. Ya itu husna, ya, begitu artinya, ya, berbuat baik yang sifatnya ya berarti tidak terlalu berat karena ayatnya cuma fokus tentang berbuat baik kepada orang tua, ya. Tapi kalau ibu-ibu baca di surat Al-Ahqaf, ya, Al-Ahqaf 15, ya, maka berbuat baiknya, ya, di situ memiliki makna yang lebih berat, ya. Misalnya, ya, berbuat baik kepada orang tua itu harus tetap bertahan walaupun kamu sendiri sudah mulai menua, ya. Katakan usianya 40 tahun, ya. Nah, 40 tahun itu sibuk-sibuknya manusia dengan anaknya, dengan suaminya, dengan kegiatannya, apalagi yang kerja dengan kerjanya, ya. Namun ayatnya mengatakan walaupun begitu kamu tetap harus berbakti kepada orang tua, ya. Tentu beda tantangannya berbakti kepada orang tua ketika anak itu masih remaja, tinggal sama orang tua, masih usia 20, tinggal sama orang tua, ya. Ya. Tapi ketika sudah menikah, ya, tantangannya akan berbeda, ya. Namun Allah katakan walaupun demikian kamu harus tetap berbakti kepada orang tua, ya. Jadi karena sudah banyak tantangannya, ya, maka Allah gunakan kata ihsana, ya. Wa qadar wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, ya. Di Al-Isra juga demikian di surat 17, wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana, ya. Bahwa selain kamu beribadah kepada Allah, ya, maka beribadahmu itu belum sempurna, ya, kecuali engkau harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ya, untuk beribadah aja manusia itu udah butuh kesabaran, ya, butuh perjuangan, ya. Ditambah berbakti kepada orang tua, ya, tentu itu tambahan tantangan, ya, maka menggunakan ihsan, ya. Di An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya. Beribadahlah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, masih disambung lagi berbuat baik juga kepada kerabat, wa bidzil qurba, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, wal yatama wal masakin, ya. Kepada tetangga, baik tetangga yang jauh, tetangga yang dekat. Jauh itu maksudnya katakan tidak ada hubungan kerabat, ya. Ya. Tetangga dekat, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam, ya. Ya.
Wasahibi bil jambi, sebagian mufassir mengartikan berbuat baik kepada pasangan, ya. Jika yang membaca muslimah, maka yang dimaksud berbuat baik kepada suami. Jika yang membaca seorang istri, berbuat baik kepada jika yang membaca ini seorang muslim, maka berbuat baik kepada istri. Wasahibi bil jambi wa bin sabil, ya, banyak sekali, ya. Maka menggunakan kata ihsan, ya. Ya, memang artinya semua sama, ya, mau husna ihsana, berbuat baik, ya. Tapi karena tema kita belajar bahasa Arab Al-Quran, ya, maka ya penting diketahui kenapa yang di sini husna, kenapa yang di sana atau pada umumnya ihsana, ya. Di penjelasannya semoga bisa terpahami seperti yang sudah dijelaskan. Ya. Itulah, ya, penjelasan pendekatan bahasa dari surat Al-Ankabut ayat 7. Maksud saya ayat 8. Ya. Bagaimana, mau ada pertanyaan dulu, Ustaz Miftah? Saya ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Saya ada pertanyaan mengenai berbuat baik kepada orang tua. Seandainya orang tuanya sudah meninggal, Ustaz, mungkinkah dan bagaimana caranya? Oh, iya. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis, ya. Pertama doa, ya. Karena doa seorang anak kepada orang tuanya itu sebuah hadiah yang terbaik, sebuah hadiah yang pasti nyampe, ya. Doa agar selalu diampuni dan selalu dirahmati, ya. Dan yang menyuruh Allah langsung, wa qur rabbighfir, ya, firhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Yang kedua, ya, menyambung tali silaturahim, ya, ya, dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita dulu, ya. Ya, tentu orang yang dekat dengan orang tua kita adalah adik orang tua atau kakak orang tua, ya. Artinya paman ataupun bibi, ya, ataupun Pak D, Bude, ya, kita, karena mereka adalah orang-orang dekat dari orang tua, ya. Ataupun temannya, ya, ya. Sebagaimana Rasulullah, ya, walaupun itu bukan orang tua, tapi apalagi orang tua, Rasulullah sering memotong kambing dan dagingnya dibagi-bagi ke teman-teman dekatnya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Ini menunjukkan bahwa menyambung tali silaturahim dengan orang-orang dekat seorang mayit, apalagi itu orang tua kita, itu termasuk, ya, sesuatu yang akan menyenangkannya, ya. Ya. Tentu apabila ada yang lain akan menyenangkan kedua orang tua kita di alam kuburnya, maka itu insya Allah termasuk birrul walidain, ya. Ya, ya, sebutlah kalau saya setahun ini hafal 1 juz misalnya. Aduh, terlalu cepat, 2 tahun lah, ya. 2 tahun ini saya ingin menghafal juz 29, ya. Ya. Orang tua kita yang dikubur kan kalau tahu kan pasti senang, ya. Orang anaknya amal solehnya bertambah nih, ya. Maka
amal seperti itu juga menunjukkan birrul walidain. Ya. Ya. Apa saja yang kita lakukan jika diketahui orang tua kita senang, maka itu birrul walidain. Sebaliknya ya, jika orang tua kita hadir dalam kehidupan kita berbuat sesuatu yang jelek yang membuat orang tua kita katakan sedih, maka itu berarti membuat sedihnya mereka. Ya, ya kita bermaksiat. Ya, kalau orang tua kita tahu, ya maka itu akan menyedihkannya. Ya. Apalagi bersedekah, ya bersedekah, ya kita niatkan untuk orang tua kita, maka itu insya Allah sebuah kebaikan. Ya. Adapun yang lain-lain khilaf antar ulama ya, apakah istilahnya kirim doa ya, kirim pahala misalnya, itu khilaf ya. Walaupun kalau yang melakukan itu anaknya sendiri, insya Allah ya. Saya baca Quran untuk kedua orang tua saya ya. Kalau yang membacakan anaknya ya insya Allah ya. Tapi kalau yang membacakan itu kita minta tolong orang lain. Orang lainnya itu ibaratnya kita kasih upah, tolong bacain Quran ya, nanti hadiahkan kepada orang tua saya. Nah, ini khilaf Allah ya. Yang udah pasti kalau kita ini anaknya sendiri ya. Ya begitu insya Allah. Ada pertanyaan sambungan dari yang tadi, Ustaz. Ya. Ada orang tua yang kata-katanya menyakitkan. Ini diistilahkan toksik gitu, Ustaz. Anaknya sampai stres gitu. Kemudian menjaga jarak. Bagaimana jika orang tua seperti itu, Ustaz? Sikap kita. Kemudian yang berikutnya, anaknya sibuk bekerja di luar kota, gitu, misalnya. Tidak sempat mengurus ibunya yang di kampung. Gitu. Apakah itu termasuk dosa? Iya. Jadi baik di ayat ini ya, di tadi Al-Ankabut ayat 8 ya, ataupun di Luqman ayat 15 ya. Memang seorang anak itu bisa punya orang tua yang nyusahin istilahnya. Wa in jahadaka ya. Wa in jahadaka ya. Dan baik di Luqman maupun di Al-Ankabut tidak ada kejahatan orang tua kepada anaknya yang lebih tinggi ya, atau nyusahin anaknya dengan bobotnya yang lebih tinggi daripada memaksanya syirik kepada Allah. Ya. Maka walaupun begitu Allah menyatakan di dua surat ini Luqman dan Al-Ankabut, ya kamu harus tetap bersabar, kamu harus tetap berbuat baik. Ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Ya, berdoalah kepada Allah agar sabar. Apalagi cuma berucap jelek ataupun ya mungkin orang tuanya ngambil hartanya, orang tuanya ya minta-minta melulu misalnya ya, nggak ada lain kecuali harus tetap bersabar, berusaha sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin bagaimana ya, khususnya biasanya ibu-ibu ini ya sering mengalami kondisi kesini suami, kesini orang tua ya. Ya minta tolonglah kepada Allah, memang nggak ada lain kecuali harus bersabar ya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana apabila jauh, aslinya tetap orang tua yang harus diutamakan ya. Sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Umar tentang seorang sahabat namanya Uwais, ya. Uwais Al-Qarni ini sahabat yang tinggal di Yaman, ya. Ya. Demi merawat orang tuanya, Rasulullah memaklumi, walaupun nggak pernah ke Madinah, walaupun nggak, ya berarti nggak ikut jihad, nggak ikut apa dan seterusnya, tapi dia lebih mengutamakan, ya, mengurus ibunya, ya. Ini hukum aslinya, hukum idealnya, ya. Walaupun di lapangan, ya bagaimana saya akan kerja, ya. Bagi ibu-ibu, saya akan juga harus ikut suami, ya. Ya, masa harus ninggalin suami dan seterusnya, ya. Maka yang penting adalah mencoba memadukan, mungkinkah, ya, kerja dapat, mengurus orang tua dapat. Ya, berarti kalau kerja, ya jangan kerja di luar kota. Kalau orang tuanya katakan di Cirebon misalnya, ya udah kamu cari kerjaan di Cirebon, jangan jadi kerja di Jakarta. Ya. Begitu juga yang bentrok dengan suaminya, ya. Mungkin nggak suaminya misalnya tinggal di, misalnya rumahnya di Bekasi misalnya, ya, mungkin nggak suaminya tinggal di Bekasi juga sehingga bisa dapat dua-duanya, ya. Ataupun, ya, mencari keridhaan suaminya, ya. Misalnya suaminya merelakan, ya silahkan kamu dalam sebulan, setiap sepekan kamu pulang ke orang tuamu, ya. Maka ini suami yang Masya Allah, yang ya, soleh. Jadi dia menginginkan istrinya berbakti kepada suaminya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Jika semuanya nggak mungkin, maka, ya, seorang anak harus meminta ridhonya, istirdhanya, ya. Ya. Jadi minta maaf pada orang tuanya, ya. Ya, tidak bisa maksimal, ya. Sehingga gantinya apa, ya kalau rezekinya banyak, misalnya ngirim infak yang lebih banyak agar orang tuanya mungkin bisa membayar seorang tertentu untuk bisa merawatnya misalnya, ya. Begitu insya Allah, ya. Baik, Runda. Ini ada yang mau bertanya secara langsung, Mas, boleh gitu kan? Iya, silakan. Ini ada siapa yang? Silakan Bu Siti Aminah untuk ya, membuka kamera atau mic. Iya, Ustaz. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat terus, Ustaz. Semakin sehat. Ini Ustaz mau tanya, ada kasus ini ya, mertua teman itu lebih suka dia itu apa ya, tinggal di rumah anak angkat gitu, Ustaz. Hubungannya dengan anak kandung itu kayak apa ya, nggak harmonis, maksudnya nggak suka dengan anak kandung gitu. Wallahu alam ini kasusnya seperti apa ya, cuma apa yang harus dilakukan anak kandung sehingga ibunya itu kok benci banget dengan ini ya, dengan anak kandungnya dibanding anak angkatnya gitu ya. Padahal anak kandungnya sudah istilah support ya, support materi, suka berkunjung, tapi kalau berkunjung juga nggak ditegur gitu ya. Apa mungkin yang bisa dilakukan ya Ustadz ya? Saya sih nyarankan ya mungkin doa ya, doa yang ini yang terus dipanjatkan ya. Mungkin ada lagi Ustadz sarannya ya dari kasus seperti ini ya Ustadz. Ya, itu saja dari saya. Sekalian dengan Bu Endria. Bu Endria silakan. Iya, syukron Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata perintah berbakti kepada orang tua itu harus terus menerus, Ustadz ya. Nah, sementara kita sudah tahu Ustadz ya, tapi kadang itu kita tuh banyak lupanya Ustadz ya untuk melakukan itu Ustadz.
Bagaimana, mohon nasihat Ustadz, mungkin tipsnya atau mungkin pengalaman Ustadz bagaimana agar kita tuh selalu melakukan itu sehingga tidak lalai dari perintah itu Ustadz. Untuk kedua orang tua yang sudah wafat khususnya Ustadz. Syukran jazakumullah khair. Ya, jadi memang pada akhirnya ya berlakulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi ketika memang setiap manusia dengan keterbatasannya, ya, maka kita harus bisa memaklumi diri kita hal-hal yang terkait dengan minimalis dan maksimalis. Ya. Jadi kalau minimalisnya sudah kita lakukan, ya, maka kita juga harus bisa memaklumi diri kita. Alhamdulillah, kalau doa saya nggak pernah terlewatkan walaupun sehari. Ya. Nah ini kita sudah harus sedikit bersyukur ya. Ya nggak boleh juga terlalu menyalahkan diri kita. Ya. Seperti ungkapan sebagian orang-orang salaf terdahulu yang mengatakan, ya Alhamdulillah selama 40 tahun aku belum pernah sehari tanpa berdoa kepada orang tua. Ya. Nah, ini bisa menjadi evaluasi bagi kita. Ya. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah sekedar berdoa saja ada bolong-bolongnya enggak? Ya. Ya. Kalau masih ada bolong-bolongnya ya ini kurang ya. Ini harus diperhatikan ya. Ya karena doa itu birrul walidain yang paling terjangkau ya. Sehingga kalau ada hari-hari yang bolong tanpa berdoa, ya berarti kamu harus minta ampun kepada Allah, minta tolong agar bisa terus melakukan dengan ya, rajin. Ya. Ya, terkait dengan orang tua yang lebih ya, menyayangi atau lebih akrab dengan anak angkatnya, ini masalahnya hati ya. Hati itu adalah di luar kemampuan manusia untuk memaksanya dengan cenderung kepada satu orang tertentu ya. Jadi orang tua kok lebih akrab, lebih senang dengan anak angkat. Nah, ini nggak bisa dipaksa ya. Jadi selama anaknya itu sudah berusaha seperti yang tadi diungkapkan, doa sudah, berkunjung sudah, katakan memberi hadiah sudah, memberi materi sudah, ya sudah. Insya Allah dia di sisi Allah tidak ada lagi catatan. Dia sudah melakukan, ya, sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini satu hal yang sangat dimaklumi dalam Islam. Ya, ketika seorang tidak bisa memaksa hati siapapun untuk lebih mencintai dirinya, ya, walaupun normalnya ya orang tua lebih cinta kepada anak kandungnya, ya, ya biasanya biasanya memang suka ada peristiwa sebelumnya, ada latar belakang ya. Ada murid saya yang mengalami begini ya dengan orang tuanya nggak bisa akrab ya. Kenapa? Karena dulu dia sama kakeknya diambil gitu ya, waktu masih bayi sama kakeknya diambil ya, dirawat sampai gede ya. Jadi pisah dengan orang tuanya ya, atau tidak serumah ya, paling tidak serumah dengan orang tuanya sampai ya usia dewasa, sampai 20 tahun, 25 tahun ya. Sehingga dampaknya
dengan orang tuanya tidak memiliki keakraban. Ya tentu nggak bisa ya. Katakan 20 tahun tidak serumah kemudian dipaksa untuk lebih mencintai dirinya daripada mungkin tadi anak angkatnya ya serumah dengan orang tuanya ya berpuluh-puluh tahun gitu ya. Begitu juga dengan yang kedua ya selama kita masih sadar bahwa belum maksimal, insya Allah Allah Maha tahu bahwa diri kita sebenarnya memang serius ingin melaksanakan perintah Allah ini ya tapi manusia tetap manusia, memang kadang ada lupanya ya seperti yang diungkapkan di Al-Ahqaf 15 tadi ya ketika diri kita ya istilahnya kaitannya dengan orang lain itu banyak ya, urusan umat, urusan kerja, urusan keluarga dan lain sebagainya ya. Tapi saya yakin Allah Maha tahu ketika hambanya itu sebenarnya sudah berusaha ya, cuma katakan dari usahanya itu mentok dinilai 7 misalnya, dinilai 8, insya Allah kita harus yakin Allah memaklumi keterbatasan kita dan menilai bahwa kita sesungguhnya tetap serius di dalam birrul walidain, tidak lagi kita jatuh dalam kesalahan, insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakallah Bunda. Apakah boleh ada pertanyaan lagi Bunda? Ya, satu lagi boleh ini, siapa Bu Siska? Ini digabungkan aja Bunda. Ini ada yang pertanyaan tambahan tentang amalan kepada orang tua meninggal. Apakah harus diniatkan mengirim pahala atau otomatis tanpa diniatkan? Atau otomatis sampai gitu. Kemudian Bu Siska silakan. Bu Siska nambahin pertanyaan silakan. Singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan anak angkat tadi, melanjutkan Ustadz, bagaimana kedudukan anak angkat ketika berdoa Ustadz? Apakah sama dengan yang amal jariah doa anak soleh itu Ustadz untuk orang tua angkatnya? Doa dari anak tersebut ke orang tua angkat. Ken Ustadz. Ya. Untuk doa itu nggak perlu niat. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma, nggak perlu ya. Tapi kalau berinfak tetap harus ada niatnya untuk membedakan apakah ini infak untuk dirinya. Kalau untuk dirinya ya nggak perlu. Tapi ketika enggak, saya berinfak, saya berkorban ya, itulah kemarin misalnya, ini untuk orang tua saya, ya maka harus ada niatnya ya. Itu juga baca Quran untuk orang tuanya ya harus diniatkan ya. Super. Ya insya Allah seperti itu ya. Memang kebaikan orang tua ataupun anak angkat kepada orang tuanya, orang tua angkatnya, ini sebenarnya masuk kategori ya, kategori perbuatan amal soleh yang sifatnya umum ya. Apakah dulu waktu mengangkat anak lebih karena dia dulu bayi ini dulu anak orang susah misalnya ya. Terutama yang lebih utama lagi kita mengangkat anak ini karena dulunya anak yatim misalnya ya maka kebaikan antar keduanya ya masuk dalam kategori umum yang berarti apa ya, pentingnya harus berbuat baik kepada siapa saja yang pernah berbuat baik kepadamu ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah mau kalah dengan
orang lain yang berbuat baik kepadanya. Ya. Dari hal yang terkecil apalagi yang terbesar. Ya. Terlebih Rasulullah juga mencontohkan, Rasulullah termasuk orang tua yang mengangkat anak, ya, yang terkenal dengan siapa namanya Zaid ibnu Harithah, ya. Nah, itu tentu juga menjadi satu contoh dalam keluarga jika memang memungkinkan mengangkat anak, ya, terutama yang masih dari keluarga, ya, mungkin keponakan, ya, ataupun yang lainnya. Insya Allah itu, ya, punya nilai amal soleh yang berarti di sisi Allah, ya, walaupun terkait dengan bobot, ya hanya Allah lah yang tahu, ya, ya, ya. Tapi secara syar'i demikian, ya, secara syar'i nggak bisa disamakan antara anak kandung dengan orang tua kandung, ya, ya. Misalnya misalkan syar'i, adapun bobotnya di sisi Allah hanya Allah yang tahu, ya. Yang penting, ya, anak angkat itu tidak boleh menjauhkan dirinya dari orang tua angkatnya atau tidak berbuat apa-apa hanya dengan alasan dia kan cuma orang tua angkat buat saya, ya, ya nggak boleh begitu, ya. Ya, dalam Islam, ya, dilarang orang yang, ya, melupakan kebaikan orang lain, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wala tansawul fadla bainakum, ya. Apa yang disebut di surat, apa yang disebut dalam pepatah Indonesia itu sangat dicela oleh Allah, ya. Jangan menjadi orang yang habis manis pah dibuang, ya. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, maka kita harus tetap berbuat baik kepadanya, ya. Baik, demikian jamaah rahimakumullah, ya. Mohon izin saya tutup Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika mau undur diri. Ya, mohon izin semua Bapak Ibu. Ya. Ustaz. Baik, hadirin rahimahullah. Demikianlah kajian hari ini tentang tadabbur, ya, surat tadi Al-Ankabut, ya. Maksudnya Bunda mau membahas yang sisi bahasa, cuma kita lebih fokus dengan sisi maknanya, karena kita semua haus dengan nasihat tentang birrul walidain, ya. Ya enggak mengapa gitu, ya. Itu suatu peluang yang langka kita bisa bertanya kepada Bunda. Mohon maaf, beberapa pertanyaan belum terjawab. Jika berkenan nanti saya tanyakan untuk kajian besok sore dengan Ustadz Farid Rahman. Ini masuk dengan masalah fikih, ya, masalah mahram dan sebagainya, ya. Mohon berkenan untuk kita masukkan kepada tanya jawab fikih besok sore dengan Ustadz Farid Rahman. Waktunya sore bukan pagi, ya, karena Farid paginya tidak bisa. Jadi silakan besok bergabung kembali dengan kajian Jumat RGS membahas tanya jawab fikih. Kalau pertanyaan belum terjawab akan kita tanyakan di situ, ya.
Baik, jemaah Ridwanullah, demikianlah kajian kita sore hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak, dan kita doakan terus Bunda lebih disehatkan ya, lebih meningkat kesehatannya sehingga lebih sering kita mendapatkan tausiah-tausiahnya di setiap pekan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Walaupun kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz.